Racikan Berita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita sekarang membahas gejala yang ada di sosmed. Mungkin ada beberapa kita mengamati kayaknya belakangan ini ada yang demikian panik dengan kata-kata amin. Mungkin bisa jelaskan, Bang? Lucu bener, nggak pernah ada di benak saya. Jadi ramai sampai guyonan, nggak tahu apa betul atau enggak. Katanya kalau sholat atau doa itu penutup amin diganti dengan apa itu katanya qabul. Apa betul? Saya nggak tahu lah. Walau alam bisawab. Buat saya sih jadi konyol ini. Konyol apa? Menggambarkan ya kualitas berpikir yang itu kualitas yang masih sangat immature, kualitas orang yang emosionalnya masih amburadul gitu ya, belum matang, apalagi spiritualnya udah bobrok lah ya. Karena gini, kalau memang kata-kata salah satu paslon nomor 1 itu dia menyampaikan ke publik singkatan paslon mereka dua adalah amin. Kalau memang ini akan dianggap nggak benar, merusak agama gitu ya, KPU mesti bilang, jangan pakai nama amin, ganti ini, ganti itu, nggak boleh amin, ganti pakai nama qabul misalnya nih. Ini nggak dilarang, nggak ada ini karena memang nggak bisa dilarang singkatan amin. Kenapa nggak bisa dilarang? Kalau pakai nama amin nggak boleh. Nama-nama orang yang pakai amin termasuk Pak Amin Rais nggak boleh, mesti diganti itu. Paling enggak sampai dengan Pilpres selesai Pak Amin Rais nggak boleh pakai nama Amin Rais. Paling tidak boleh dibaca aminnya, tapi boleh Pak Rais. Wah, barang maaf Pak Amin Rais, ini guyonan aja. Saya punya teman lagi kuliah dulu udah meninggal, namanya Amin Nullah. Nggak boleh pakai Amin Nullah, Amin Nullah kalau begitu. Apa enggak? Nullah. Masih banyak teman saya Amin lagi. Ada teman saya Amin Derajat. Halo Pak Amin Derajat. Anda nggak boleh Amin Derajat, panggil Pak Derajat aja. Yang lain. Apa sampai begitu? Ya, itu Kan ini kan konyol jadinya. Ya. Sampai guyonan katanya kalau sholat aja atau doa itu digantikan qabul katanya. Jadi kemudian paslon nomor 1. Jadi kalau sholat itu waktu at-tahiyatnya nggak boleh 1 jarinya. Ini sakit yang ngomong, saya pikir nih. Sakit. Ya udah segala cara. Sebetulnya itu yang pertama mungkin ya panik juga, dan segala cara dilakukan untuk bisa menjelekkan atau menekan atau mungkin maksudnya mau membuat pihak tertentu itu kurang tepat, atau membuat pihak tertentu itu tidak bijaksana deh. Tapi juga pihak KPU juga tidak melarang. Jadi gimana dong? Ini kan gampang. Dengan mereka bereaksi seperti ini adalah mereka tidak ingin nama amin itu menjadi dalam tanda petik lebih populer. Untuk itu solusinya solusi kampungan, maaf ini pakai guyonan, solusi orang yang immature mentalnya itu dengan justru orang tidak boleh kata amin termasuk dalam ibadah agama Islam. Ini kan dosa, nanti agama lain pun nggak boleh tuh di gereja baca bilang amin, nggak boleh. Qabul gitu kan. Ini orang sakit jiwa ini orang, benar. Tolong dicek. Saya sih bilang ada kelainan mental nih, nggak beres. Tapi ya inilah kualitas. Kenapa begini? Kembali saya ngatakan, kualitas suatu masyarakat adalah cerminan, refleksi, konsekuensi, reaksi dari kualitas orang nomor 1 di negara ini. Kalau kualitas masyarakatnya seperti ini, jongkok atau banyak yang jongkok, kualitas dampak dari atau konsekuensi dari kualitas jongkok orang nomor 1-nya sudah mulai cukup mewarnai ke bawah. Siapa yang diwarnai? Mereka-mereka yang kualitas mentalnya sesama. Karena kalau orang ngomong, wah susah gabung, nanti saya kebawa jelek. Orang yang terbawa lingkungan yang jelek itu adalah orang yang belum punya prinsip hidup yang jelas. Kalau bahasa bukunya
SQ-nya jongkok. Kalau orang sudah punya prinsip yang benar, dia tidak akan pernah terbawa lingkungan. Ya. Itu aja ukurnya gampang. Jangan nyalain lingkungan. Kalau lingkungan disalahin, lo yang lingkungan tidak pernah membentuk, kita yang membentuk lingkungan. Jangan dibalik. Ya. Ini kan nyalain lingkungan malah. Lo yang bahlul, lingkungan lo salahin. Bahlul ya, bukan bahlil. Demikianlah ya Bang ya. Jadi situasi terkini yang serba serba gambaran orang yang tadi tuh ya tidak mature, mudah panik, mudah terpengaruh oleh hal-hal yang sebetulnya terang saja, yang sebetulnya selama ini juga tidak masalah. Iya, gitu kok ya. dipermasalahkan? Nah, Betul. itu ya, yang tidak masalah menjadi masalah, sementara ada masalah lain loh Bang yang Ya, harus iya, diselesaikan. betul. Masalah negara ini sangat banyak yang harus diselesaikan. Iya, jadi contoh ya, IKN tiba-tiba bikin IKN reaktif. Mana Bappenasnya? Ada rencana waktu dari 2014 jadi presiden sudah disampaikan memindahkan ibu kota kayak mengirim mobil aja. Itulah kualitas orang yang lain diem bengong, pelangap-pelongo tuh nular. Siapa yang ketularan? Orang yang kualitas mentalnya sama. Nah ini yang kasus yang tadi kan soal kasus Amin apa itu. Ini salah satu menteri yang masih ngomong yang saya menduga keras. Kalau dia tidak bereaksi, tidak ngomong seperti apa yang seharusnya yang dia sampaikan, perilaku dia tidak seperti itu, maka kasus korupsi dia saat yang lalu itu akan dibongkar. Ketua parpol yang kelakuannya aneh, yang ngomongnya nggak jelas, yang sekarang masih menjabat, saya nggak sebut namanya, udah pasti ada kasus. Ada yang kasus minyak goreng apa, ada yang kasus hutan apa. Ini tinggal dibuka aja. Itu kan gayanya Pak Jokowi gitu, mensandera. Lo nggak nurut, gue buka. Lo ini kan, kenapa? Karena Pak Ahok pernah cerita ke saya dulu ketika kita sempat dekat. Pak, ini strateginya Pak Ahok. Nih, halo Pak Ahok. Saya nggak berani di apa-apa. Ini ingat Pak Ahok ya, kita ngomong di ruang dekan Fakultas Kedokteran di Salemba waktu saya tanya, Pak Ahok kok berani sih keluar dari Golkar waktu itu, pada Anda wakil bendahara ya. Gampang Pak, saya pegang rahasianya. Kalau diangkat saya buka rahasianya. Nah, ini serahnya ini dipakai. Lo nggak nurut, gue buka rahasia lo, disandera. Jadi siapa yang nggak nurut? Tersandera. Nah, karena itu supaya kita itu tetap bisa menjaga, bisa tetap bertindak sesuai supaya kita tidak tersandera, maka kita selalu jaga jaga etika, jaga prinsip veritas, probitas, justisia. Jadi dari 3 parpol yang paling enggak gini lah, dari parpol pendukung rejim, cuman 1 ketua parpolnya tidak ikut jadi pejabat. Dia nggak bisa diperes, Nasdem. Yang dikerjain siapa? Menterinya. Dia bilang silakan aja, dibongkar sama menterinya. Begitu kasus Kominfo dibongkar, kona banyak yang terlibat. Tapi ketumnya Pak Surya Paloh nggak ada apa, dia nggak ikut. Ketum yang lain, Demokrat, PKS, dan satu lagi apa ya? Ya 2 itu ya, Demokrat dan PKS. Karena nggak terlibat, dia berseberangan, aman tuh, nggak bisa diapa-apain. Jadi gampang kok sekarang. Nah dia lagi mabok sama Nasdem. Karena Nasdem gue bantu sampai akhir masa jabatan. Saya pesannya begitu tuh. Tapi setelahnya sorry, gue nggak dukung. Gue dukung calon gue. Padahal kalau calonnya menang, Jokowi yakin saya di kerangkeng. PKI gaya baru bubar dan banyak yang ditangkap-tangkapin. Karenanya to be or not to be, nggak ada pilihan. Itu aja, silakan. Ya, nah ujung-ujungnya itu Bang, di kerangkeng itu Bang, itu yang menjadi momok dan membuat dia panik, lalu menggunakan sandera, menyandera, membuat orang menjadi tersandera. Tapi tapi menarik ya, saya nggak tahu. Ini mungkin sinarinya Allah ya. Udah dia begitu, bikin blunder menurut saya yang sangat stupid, bodoh. Nepotismenya dibangun. Gibran yang nggak jelas pelangap-pelongo jadi wali kota di Solo dengan cara yang udahlah ya, orang nggak reaksi, diam. Saya bilang Masya Allah diam.
jadi cawapres dengan MK bermain. Saya bilang minta ampun, kayaknya kita nih goblok bener gitu, nepotisme dimainkan dengan wajah kayak nggak bersalah. Kenapa? Karena emang nilai-nilai buat dia nepotisme itu bukan kesalahan, bukan kejahatan, bukan tindakan yang memalukan. Jadi KKN itu bukan memalukan. Apa KKN? Korupsi. Ini satu nih. Orang yang korupsi pasti kolusi dan akan berusaha KKN. Nah ini terpenuhi. Tiga terpenuhi udah. Jadi tunggu aja. Jadi sengaja Allah, dia bukannya kasus korupsi, bukannya kasus kolusi, tapi kalau kasus KKN-nya terbuka ke publik, tidak bisa dipungkiri lagi. Jadi ini mau ngeles dari mana? Ya, Si pelangap pelongo ini ijazahnya juga nggak jelas, mukanya maaf aja lah. Udahlah, saya nggak, nanti ada masalah besar itu kan udah saya bahas khusus di video. Tapi saya publik ingat, publik tahu saya bilang bangsa ini kok dikasih yang lucu-lucu sama yang Maha Kuasa ini, pembelajaran yang luar biasa, biar bangsa ini belajar yang jadi kapok. Kalau nggak kapok-kapok bangsa ini. Begonya terus-terusan, halo DPR, halo MPR. Mestinya Anda membubarkan diri lah ya. Tapi yang sangat jenaka, masih semangat orang, wah ikut pencalonan DPR. Lu lihat yang sekarang aja nggak bener, lu nyalonin diri lagi, lu nggak malu apa? Sama tuh orang kualitasnya. Racikan Berita